Bapak Ibu, ketika Petrus berdiri di atas firman, ketika Petrus berjalan di atas firman, apa yang orang lain mustahil lakukan, Petrus mampu melakukannya. Petrus mampu mengatasi semua badai dan gelombang serta kegoncangan yang ada. Seperti Yesus berjalan dalam realita kedaulatan kuasa yang tidak terbatas, yang melampaui semua badai dan gelombang serta kegoncangan yang ada. Petrus pun berjalan di atas air, mengatasi semua badai dan gelombang dan kegoncangan yang ada karena firman yang Yesus beri. Dan dia responi, wow, amazing. Nah Bapak Ibu, hal yang sama saya yakin Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Amin. Ketika Bapak Ibu terus dengan tekun setia mendisiplin diri 1 jam sekali setiap hari, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan deklarasi firman, menaikkan doa-doa. Oh, saya percaya akan ada arahan yang datang dari Tuhan. Akan ada suara Tuhan yang semakin mudah didengar, yang akan semakin mudah diterima. Kenapa? Karena 1 jam sekali setiap hari kita menyingkirkan distraction yang berasal dari si jahat, yang berasal dari si iblis, yang berasal dari dunia ini, yang selalu menarik fokus kita hanya kepada kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita, yang selalu menarik fokus kita pada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dan itu semua kita singkirkan, kita cut off, kita potong, dan kita kembali menyelaraskan hidup kita dengan frekuensi surga. Maka sebagai akibatnya, Bapak Ibu akan mendapati jauh lebih mudah untuk mendengar suara Tuhan. Maka Bapak Ibu akan mendapati jauh lebih mudah untuk kita melihat, untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan realita Tuhan. Dan ketika suara Tuhan datang, yang harus engkau lakukan hanyalah melangkah dalam ketaatan. Dan hidup Bapak Ibu pun akan berubah. Bapak Ibu tidak akan lagi mengalami dan menjalani kehidupan sehari-hari dalam hukum alam yang ada. Tetapi Bapak Ibu akan dibawa Tuhan untuk hidup dalam hukum kerajaan. Dari dalam hukum kerajaan, apapun yang Bapak firmankan, apapun yang Raja firmankan, itulah pasti terjadi. Itulah yang harus terjadi. Itulah yang saya yakini. Dan Bapak Ibu akan alami juga dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Jadi saya mendorong Bapak Ibu, inilah saatnya. Ayo Bapak Ibu terus memuji. Ayo Bapak Ibu terus menyembah. Ayo Bapak Ibu terus mendeklarasikan firman. Ayo Bapak Ibu terus menaikkan doa-doa. Kalau di waktu-waktu yang lalu mungkin sesekali saya mengatakannya, tetapi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, saya akan terus ulang dan ulang dan ulang lagi. Ayo, 1 jam sekali setiap hari Bapak Ibu menaikkan pujian, Bapak Ibu menaikkan penyembahan, Bapak Ibu menaikkan deklarasi firman, Bapak Ibu menaikkan doa-doa. Karena inilah yang kita butuhkan. Dengan Bapak Ibu menaikkan pujian, dengan Bapak Ibu menaikkan penyembahan, dengan Bapak Ibu mendeklarasikan firman, dengan Bapak Ibu menaikkan doa-doa, Bapak Ibu akan dibawa untuk terus berada di ruang Maha Kudusnya. Bapak Ibu akan terus dibawa untuk hidup di ruang tahta Allah. Dan dari ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah akan selalu ada mujizat. Dari ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah, Bapak Ibu akan selalu mendapati yang mustahil, yang tidak mungkin, akan Tuhan buat menjadi tidak mustahil dan mungkin. Yang rasanya tidak pernah bisa, yang rasanya tidak mungkin bisa terwujud, Tuhan akan jadikan bisa dan terwujud. Dan dengan mudah akan terjadi begitu saja, dengan sekejap, dengan sekejap, dengan sekejap. Amin. Karena ketika firman Tuhan berfirman, karena ketika Tuhan berfirman, tidak akan ada yang dapat menahan firman itu untuk tergenapi atas Bapak Ibu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin.